sebenarnya malah nggak ngaruh. Oke. Ngaruhnya ke statistik pribadi pemain asingnya ngaruh, sama timnya ngaruh. Sama si pemainnya, individu malah ya. Ya individu Individu pemain pemainnya, itu tok. pemain Iya. asingnya sama ngangkat timnya loh ya. Ya, Bukan kualitas permainan bukan pemain pemain Indonesianya ya. Oke. Iya. Ya itu ngaruh ke kualitas meningkatkan. Apakah itu meningkatkan kualitas pemain pemain lokal. lokal? Enggak, menurutku. Menurut lu enggak ya? Karena menit playnya dikit, bahkan ada yang nggak main. Main Basket Podcast. Kembali lagi bersama kita bertiga. Yang kita bahas, lu pada tahu nggak? Nggak nyangka pasti. Nggak ngeh karena udah terpuaskan Iya. dengan pertandingan-pertandingan yang seru Semakin seru. tanpa pemain asing. Yoi. Pasti nggak sadar. Jamar naturalisasi. B-boy. Naturalisasi bukan pemain asing. Dame. Hampir naturalisasi. Enggak, itu bukan naturalisasi dia itu hitungannya kan. Hitungannya apa dong? Dia tetap naturalisasi, cuma nanti kalau menurut aturan FIBA Nah. Jadi dia masuk karena dihitung umur di tetap bawah lokal 17 ya? Di bawah 16. 16. Ya. Lokal Indonesia? Iya, jadi Iya, lokal. itu kan lokal. Oh, Jadi oke. kalau misalnya lu ini. Ya semoga lah Dame berpotensi di Amin, Indonesia ya enggak? Jadi itu yang kita bahas ya. Iya. Apa yang mau dibahas nih? Pemain asing. Pakai lebih seru dengan pemain asing Iya. liganya atau tanpa pemain asing. Oke. Mas Antun. Langsung kita lempar kepada Mr. Kontroversi real. Ayo Mas, gimana Mas? Kontrol versi real, padahal kontroversial. Lebih seru mana ya? Iya lebih seru mana? Lebih Bener. suka mana, seru mana, apalah. Terserah lah. Kasihlah unek-unek kamu lah. Ya. Ada dua sih macam. Wah ini sedap nih. Sebenarnya dilema ya. Ada pemain asing ya, ada nilai plusnya juga. Mereka bisa ngangkat tim-tim pemain-pemain lokal kita. Tapi porsi bolanya itu ke lokalnya itu jadi signifikan nurunnya gitu loh. Jam terbang juga? Jam terbang dia ada di lapangan, cuman nggak dapat bola. Oke. Itu yang masalahnya. Rebound statistiknya mereka yang ngambil, poin mereka yang ngambil segala macam. Padahal sementara tim-tim pemain-pemain lokal kita itu perlu, jam terbang itu sangat perlu. Seharusnya kalau pemain asing itu dia main sebagai support mengangkat pemain-pemain kita itu bagus sebenarnya. Dengan share bola seperti bermain normal, nggak usah terlalu porsinya, nggak usah terlalu mereka lah gitu loh. Ya selayaknya main normal gitu loh. Tapi tujuannya liga memakai pemain asing adalah Entertainment. bukannya mencari ilmu dari mereka. Ya, ilmu Itu juga sih. Ya. Itu ya, ada tujuan itu betul kan? ilmu. Iya. Cuman kalau porsinya terlalu berlebihan, mereka pegang. Misalnya bolanya dia dari 100%, bola di mereka itu sampai 60%, 70%. Ya percuma, mereka cuma ikut lari-lari doang. Iya sih. Kasihan. Bukan mengecilkan ya, Iya, cuman iya. memang kenyataannya begitu. Iya. Nah ini dengan pemain asing, aku sih senang sebenarnya. Seneng ya. Banyak pemain-pemain yang improve, minute play otomatis bertambah tuh. Jadi orang-orang sudah bisa poin per gamenya meningkat pasti. Meningkat pasti. Rebound per gamenya meningkat, benar. stealnya segala macam. Iya. Ya ada plus minus lah. Oke, plus minus. Idan gimana Dan? Kalau gue sih lebih suka lokal semuanya. Lu Lokal gini Boy ya, lokal sampai di satu titik di mana kita masukin pemain asing gitu ya. Iya, Mungkin iya. Soalnya ini belum perlu kayaknya ya gitu ya. atau itu kayak negara sebelah, Gimana? lokal asing lokal. pakai Oh, turnamen satu ya, musim kayak gitu ya. bisa, Satu tahun bisa kalau ada 2 turnamen ya. Iya. Memang ada serunya juga, ada asing tuh ada serunya. Ada serunya betul. Slam dunk-nya banyak, aksi-aksinya. Tapi jangan salah loh. Sekarang juga banyak. Ya juga sih. Karena di Cisarua ringnya dipendekin. Oh, Enggak. parah lo, enggak lah. Kayak zaman dulu Ditinggiin streetball. malah. Streetball gitu kan dipendekin. Canda ya. Bercanda. Let's go. Ada serunya gitu nonton lokal semua tuh. Jadi ketika ada pemain asing, kayak perhatian itu terlalu banyak tertumpah buat Asing. pemain-pemain asing itu gitu, sehingga sedikit nggak terlalu banyak gitu kita ngelihat
pemain-pemain lokal gitu Yang bisa menonjol ya. yang bisa menonjol. Nah sekarang kan nih ya. sekarang kan lu jadi Iya bisa kita lihat. waduh sampai. naik gitu. Kevin Moses Mm-mm. tiba-tiba menonjol, Saiful Amir, Saiful Amir benar. terus wah ternyata potensi-potensi kayak siapa namanya? Lupa. Yonatan Pasifik gitu. Jadi wow gitu yang kalau pemain asing ada belum tentu mereka Dapat bisa porsi ya. dapat porsi Sebanyak sekarang. sekarang itu sih. Terus juga entah kenapa ini walaupun bisa lu pikir ini antara gerasa gerusu sama keras ya. Berkasa gua lebih keras gitu nggak ada pemain asing tuh ngerti nggak? Sama lokal tuh. Walaupun mirip-mirip gerasa gerusu ya. Tapi nggak tenang gitu sih gua. Mas, lu gimana? Gini ya, kalau gua sebenarnya kan yang mendatangkan pemain asing liga. Ya. Nah, kalau pemain asing sudah ada di tim, rugi nggak lu mainin? Oh iya rugi Nah, lah. itu kan, itu maksudnya. Jadi pasti jam terbang mereka lebih banyak dong daripada pemain lokal. Oh jelas itu jelas. Nah itu maksud gua. Jadi ya plus minus gitu loh. Masa ada plus minus. ada pemain asing nggak lu mainin gitu kan mas? Memang harus dimainin. Iya. Ya. Kan liga juga memberikan pemain asing kepada tim-tim ya agar liganya juga dilihat bahwasannya pemain asingnya memang punya kehebatan yang luar biasa gitu loh. Ya, ya. Pemain-pemain asing yang sudah di draft yang disediakan dari liga. Ya. Itu. Jadi kalau serunya gue sih lebih seru lokal memang sih. Ngelihat karena gue udah ngelihat yang dari 2000 berapa pakai pemain asing? 17 17. di IBL baru ya. Hmm. Kita nggak usah ngomong yang dulu Iya, ya. iya. Iya betul. Berarti kan sejauh ini pakai terus dong. Sampai 2021 Sampai pandemi. ini akhirnya lokal semua. Iya, Gue kangen sebenarnya pertandingan seperti ini gitu loh. Ya. Kayak lu bilang lah sana sini. Ya itu ya sesama lokal ya hajar gitu loh. Tapi bukan maksudnya mencelakai ya, bukan mencederai, enggak. Hajar ya bermain kontak apa tanpa ada sosok pemain asing yang bakal ngatur lu enggak gitu loh. Yang ngatur lu ya diri lu dan coach nanti gitu loh. Jadi Ya. ya seruan sih kalau dari segi prestasi ya. Kalau gue lebih seruan lokal sih. Karena kalau asing ya prestasinya lebih kelihatan di asing sih. Iya malah asingnya yang Sejauh ini. Ya. betul malah asingnya yang menonjol Yang ya. kelihatan kan wah si tim Lovre berprestasi ya asingnya jago. Hmm. Si tim Lovre asingnya 2000 kemarin ya 2000 terakhir 2019. 2020 Lovre jago karena Dimas ya bukan. ada asing. Ada asing. Kolawole. Iya. Pasti yang itu kan mas. Kalau sekarang kan ya bener kayak lu bilang nama-nama baru muncul kayak Kemo, Kevin Moses, terus yang mau bahang tua Jonathan. Dio Tirta. Tapi walaupun sudah muncul di Iya sebelum sudah muncul. pernikahan. Terus banyak lah pemain-pemain Satya Wacana tuh. Oh yoi. Hengki kelihatan. Brian. Terus si point guardnya siapa? Erga, Anthony Erga. Erga walaupun Wah, sudah muncul juga Erga itu sebelumnya. gua seneng gitu loh. Akhirnya industri bola basket yang dilihat sekarang ya lokal semua gitu. Betul. Jadi nggak dilihat Ya. walaupun ya liga kan kalau setahu gua tujuannya datangkan asing ya buat cari ilmu dari mereka. Bisa jadi salah satunya itu ya. Itu sih, tapi seruan lokal. Seruan lokal ya. Lu seruan lokal Tun. Seruan lokal. Tapi bisa begini nggak? Waktu ada asing itu kekuatannya lebih merata. Betul. Gue khawatir ketika nggak ada asing kayak balik lagi tuh kita Iya. Bisa jadi. kembali lagi Kembali. ke normal tim papan atas, tim papan bawah. Akhirnya dia milih. Seperti yang Gua nggak mau nonton ini. nah itu Kembali lagi kayak zamannya. ya sebelum-sebelumnya Iya, gitu. heeh. Jadi kan Bener. ketika ingat nggak Pasifik waktu sempat masuk semifinal. Karena saya kan selalu papan atas. Dengan NSH papan atas. dengan pemain asing tuh ya. Iya dengan Ya. pemain asing. Nah kan ada begitunya kalau pemain asing. Betul. Enaknya Iya itu sih, gitu. iya sih. Kita jadi nggak nunggu lagi misalnya bahwa apa istilahnya big match adalah terjadi antara tim-tim tradisional Iya. yang memang udah gede dari dulu, misalnya PJ lawan SM, PJ lawan Prawira. Tapi dulu kan wah Gary Jacobs lawan Seagers misalnya. Iya. Gary Jacobs lawan NSH misalnya. NSH Iya. lawan Seagers Pacific gitu. Jadi jarang-jarang lu nunggu NSH lawan Pacific itu gitu. sih. Jadi
kalau ada pemain asing ini kita terlalu apa ya? Pemain kita terlalu tidak dilihat. Aku kurang sukanya di situ karena porsinya asing ini terlalu dominan gitu loh. Sebenarnya bagus kalau mereka bisa men-share itu kan. Nah itu perlu gue tanyain ke Dimas. Waktu ada pemain asing, bisa dari sudut pandang lu sebagai lu, atau lu pernah dengar cerita misal dari teman-teman lu dari tim lain maupun tim lu Apa sendiri? gini ya? Ada usul gini ya? Hah? Jangan pemainnya yang asing, pelatihnya semua asing. Bisa juga tuh, nanti kita lanjutin. Oke. Itu bisa tuh. Nah, itu ada penurunan motivasi nggak waktu itu waktu ada pemain asing? Sebenarnya pemain asing kita omongin sharing ball, dia dengerin. Cuma karena kondisi di lapangan, kalau bola udah dipegang pemain asing, siapapun lah yang megang bola, semuanya hak bola itu di dia gitu loh. Mau dia sharing mau enggak, ya dia semuanya. Sejauh kalau dengan permainannya dia memegang bola terus menerus dan berhasil, semua Go ahead. yang dijalankan, yang diminta pelatih, silahkan. Teruskan. Iya. Tapi saatnya kamu memang lagi bad day, kamu nggak berperan di pertandingan itu, si pemain asing ini, ya itu saatnya lah pemainnya sharing bola. Jangan memaksakan gitu loh. Karena beberapa kali sejauh gua sempat bermain dengan pemain asing ini, mereka selalu pengen, mereka sendiri juga pengen Tampil ya? Iya, gua nih butuh dilihat juga sebagai portfolio gua. Betul. Ada yang pemain asing yang kebetulan main sama gua pertama kali overseas. Dia jadi pengen ngebentuk portfolionya agar dia bisa main di mana-mana nantinya setelah kalau dia sudah tidak bermain lagi di liganya, di IBL gitu loh boy. Sejauh baik-baik aja ya lakukan gitu loh. Tapi saat lu memang jelek permainannya, sharing lah bolanya gitu loh. Tapi emang game plan-nya waktu itu 70% 80% di asing emang ya. Emang karena ya bayangkan ya kalau yang jaga pemain asing adalah pemain lokal, ya udah makanan empuk dong pastinya. Coach kan pasti Mismatch-nya iya, itu. mismatch-nya udah jelas gitu loh. Apalagi kalau pemain kecil, contoh lah point guard asing dijaganya point guard lokal ya. Pasti udah dengan gaya bermain mereka kan udah berbeda gitu loh. Jadi pasti dicari mismatch-nya lah. Jadi sejauh ini seperti itu. Cuma ya jangan sampai kebablasan gitu loh. Iya betul. Gimana Tun? Apa yang lu lihat dari pada saat era pemain asing? Ya itu, porsinya terlalu banyak di mereka. Ya. Jadi seakan-akan pemain kita ini tenggelam gitu loh. Tapi gue setuju sama Mas Antun, sama lu juga tadi. Dengan ada pemain asing memang persaingan, Lokal? bukan persaingan antar tim jadi Merata. Iya, Betul. Blur ya jadi. dan apa sekarang ini kita memang lagi kangen ngelihat lokal-lokal gitu loh boy. Iya, Karena kan udah lama dong. Iya. Ya kan dari 2016 tadi. Iya, apalagi gini. Waktu pemain asing itu ada, dulu ada Diolohon, Oh iya. ada siapa tuh? Cepet banget gue gak ingatnya. Siapa? Corey White ya. Corey White. Terus Oke. itu pemain-pemain besar kita tenggelam loh. Iya tenggelam. Iya gak sih? Dia pemain-pemain besar kita jadi waktu itu ada Adi gitu. Adi jadi kayaknya nggak begitu kelihatan gitu. Terus ada siapa misalnya di apa? Kecuali Galang. Galang tetap ganas ribuannya dia. Ganas. Galang tuh main asing Iya. dari Jogja. Dari Jogja. Iya sih, bener sih saat itu. Buat gua waktu itu sih. Nah, ketika dia balik lagi ke lokal, Adinya pensiun tapi Iya, dia yang kenapa lainnya namanya? muncul Cedera ya. Cedera akhirnya dia Padahal masih muda di itu ya. muda. Muda. Muda banget itu. Adi tuh berarti sekarang baru belum 30, 26, Belum ya, 27-an. Iya, 20 ya, baru 27. Gila muda banget. Iya, jadi itu sih kalau gua ya. Iya. Nah, ini gua ada catatan. Apa tuh? Pun sebenarnya kalau nggak salah sih ini catatan yang dibandingin tahun lalu yang tidak selesai musimnya pemain asing, itu rata-rata akurasinya itu sebenarnya nggak jauh beda. Sebenarnya ya. Cuman plus minus 1% aja di antara ini. Bintangnya lokalnya ya. Ya enggak, di antara rata-rata semuanya nih. Ketika ada pemain asing gitu, Sama enggak. rata-rata field goalsnya tuh 40% waktu itu tahun lalu. Oh, field goals. Oke, Nah, oke. sekarang tuh di antara Segitu kalau juga nggak, ya? Iya, 39. 41, 39, 40, segitu aja enggak yang signifikan 40 terus kemudian pas Jauh lokal banget semua ya. jadi 20, 30, iya. apalagi 20, janganlah. Enggak jauh gitu. 3 poinnya juga field goalsnya plus minus 1% aja. Iya. Turun nih enggak jauh gitu.
Itu yang membuat gue pikir ya keseruannya jadi bisa sama aja gitu. Terus yang menarik juga nih poin. Waktu pemain asing yang kemarin tuh rata-rata poin kita tuh per game ya. Hanya 75,4 per game. Tim kalau main. Ya 75. Satu game tuh rata-rata 75 poin aja ketika ada pemain asing. Nah di kita sekarang ketika lokal semua angkanya masih di angka 70-an juga. Kalau lihat kan sesekali ada yang sampai 100 ketika overtime atau apa. 90. Tapi kalau di rata-rata di 70-an. Artinya beda cuma 2 kali bola masuk aja. 3 bola masuk enggak. Betul. Enggak signifikan. Iya benar. Gue bilang berarti kita lagi kangen aja. Mungkin lagi kangen. Iya, kangen banget. Makanya mungkin bisa dicontoh liga sebelah mungkin ya. Gua cuma Liga apa sepak bola? liga sebelah. Oh sebelah. Lokal, asing lokal gitu loh. Gue sempat mikir gini Tun. Gimana pendapat lu ya? Kalau Dimas tadi kan bilang gue setuju. Kalau ada pemain asing ya mereka harus dimanfaatkan Mau gimana sebesar lagi? mungkin demi kebaikan tim ya. Iya. Tapi efek sampingnya adalah pemain lokal tenggelam. Iya. Gue jadi mikir bagaimana ini nggak pernah jalan, ini ide baru aja. Kalau pakai pemain asing tanpa mengorbankan pemain lokal adalah membatasi menit mainnya pemain asing. Misalnya dari 40 menit pemain asing hanya boleh main maksimum 20 menit. Iya, betul. Seru nggak? Gimana 40 menit? Kan 4 kuarter 40 menit kan? Iya. Kecuali nanti kita ikut NBA kapan-kapan jadi 48. Maksimum pemain asing 20 menit aja. Iya, soalnya Seru nggak? kalau lihat Gary Jacob marah-marah nih pasti. Gary Jacob marah-marah pasti. Potong rambut Gary Jacob. Musim-musim sebelumnya, kalau liatin di statistik, data statistik, mereka itu memang di atas 30 menit Iya, mereka pasti. main. Wah, Pasti, 40. Ada yang 40 benar ya. 39. Benar itu, 37, aku ya. setuju tuh Boy. Jadi mereka Kecuali Stapak, Coach Gibi, waktu zaman Coach Gibi. Gibi bisa semuanya lokal malah. Iya. Tapi kan nggak semua Coach kayak pelatih Coach Gibi. sekuat dia Oke. karakternya. Oke. Nah, itu bagus menurut gue. Aku setuju Boy. Gimana kalau itu terjadi Mas? Kalau gue ya, asisten coach harus lebih pintar dari head coachnya. Asisten coach, kenapa asisten coach harus lebih pintar daripada head coach? Gini loh, Maksudnya apa itu? kayak tunggu loh gue jelasin. Beberapa klub nih banyak punya punya pelatih yang berumur. Oke. Lu kira gampang tuh ngelihat statistik 20 menit, lu udah berapa main berapa menit? Oh itu sulit ya? Sulit itu. Sulit. Makanya gue selalu bilang waktu gue jadi Lebih komentator aktif mungkin ya. di DBL, gue bilang pelatih-pelatih DBL Indonesia boy, smart boy. Oke. Karena ada regulasi menit bermain kan. Menit bermain ya. Itu harus mikirnya double loh. Oh, Lu oke. mikirin Ini yang kita cara, nggak tahu nih Ton. Ah, iya betul. cara defense. Nanti offense serang berapa. Terus lu mikirin minute play anak-anak lagi gitu loh. Iya. Sejauh ini di Dia Liga udah berapa menit main iya, gitu. Liga Pro kan gak ada mikirin itu. Lu mau main berapa lama ya terserah coach gua lah. Iya. Sekarang asisten coach lu harus bener-bener Masih tahu. iya harus bener kerja sama yang cukup solid Nah, nih sekarang di sekarang ini pertanyaannya, apakah head coachnya mau mendengarkan? Tentu enggak. Itu masalah lagi. Aturan Ton, kan sudah aturan. Iya, misalnya. Oh, ada aturan. Ada aturan. Kalau aturan oke, jadi liga yang buat ya. Iya liga yang buat. Nah, itu betul. maksud gua kenapa asisten coach yang harus berperan lagi sekarang karena udah adanya aturan itu. Karena Kalau ada itu oke. makanya gue bilang banyak nih beberapa coach yang memang udah berumur di Indonesia kan. Tapi bukan meremehkan skill ngelatihnya ya Mana ada Mas, tinggal Rastafari aja yang paling senior. Iya siapa ya? ya Coach ada lah. Safari ya? Siapa yang paling senior? Rastafari udah tinggal. Safari ya. Ya Sisanya, walau gue masih pengen Coach Amran balik ya. dan itu tapi peran coach juga peran asisten coach juga harus sangat dipentingkan saat ada sistem bermain Untuk itu. jaga waktu itu itu maksud ya. gua. Tapi gue mikirnya juga begini. Itu kalau cuman buat jaga waktu, nggak melulu datang dari asistennya. Bisa aja dari liga yang ngingetin misalnya. Wait, dia ngasih tahu si itu udah main 15 menit ya. Bisa. Jadi ini ada toleransi misalnya maksimum 1 menit misalnya. Jadi 21 menit. Kan, Toleran ribet. ya, kan misalnya gimana kan nggak bisa ngambil time out tiba-tiba. Iya, Ini nggak bisa kan, nggak ada bola matinya, nggak ada apanya gitu kan. Bisa. Ada toleransi gitunya. gitu. Oke. Ya, Atau seru juga itu Bang. Keren nggak? Iya, atau keren. dimainin 2 kuarter aja udah aman kan? Iya makanya kan. Misalnya nih ini simpen. Atau tiap quarter dia cuma boleh maksimal 7 menit. Oh, Nah bisa. 7 menit, jangan 5 menit juga. Jadi gini, sudah mau habis.
Jadi kan dia mikir anjir ini gimana. Iya itu seru loh. Iya. Kan awal tuh agak susah. Iya. Tapi seiring jalan waktu pasti jadi kebiasaan. Jadi Iya, dia tahu. iya. Wah aku mainin di menit ketiga baru aku Iya. masuk. Eh. Ya 3 menit pertama itu ya lokalnya tuh berjibaku di situ. Iya. Ya itu Tapi harus lumayan. ada komunikasi yang cukup keras juga tuh sama pemain asing tuh. Lo enggak, dia harus ngikut kan karena Iya, kan aturannya iya, begitu. Karena makanya. nih gua tambahin lagi catatan tentang performa. Iya itu oke juga itu. Waktu ada pemain asing, offensive rating itu adalah berapa poin yang tim lu cetak atau seseorang cetak atau kader tim cetak per 100 posesi. Per 100 posesi. Waktu ada pemain asing tahun lalu itu ada di angka 96,4 poin per 100 posesi. Gede loh itu. Di IBL nyampe 100 posesi nggak sih? Jarang ya. 80-an aja ya. Satu game rata-rata 80 posisi. Kalau di NBA bisa 100 lebih ya. Nah sekitar 1,9. Nah sekarang di IBL ketika nggak ada pemain asing, ketika full lokal, nggak jauh beda boy. Cuman beda 3 poin, 4 poin aja. Jadi per 100 possession ya. Jadi kalau tadi rata-rata poinnya cuman di angka 70 sampai 75 poin per game. Iya. Artinya dalam satu game kita tuh nggak nyampe 100 posesi. Iya. Nggak sampai 100 posesi. Jadi Iyalah 75 iya. nggak sesignifikan itu juga. Tapi gue nggak tahu ya Pak. Kita harus nggak punya komparasi apakah angka yang cuman berjarak 5 poin apa 6 poin itu bisa dibilang besar atau kecil ya. Gua nggak tahu. Tapi kayaknya sih kecil gitu. Gitu. Cuman nah ini yang gue pengen nanya sama Santun sama Dimas. Tadi yang lu bilang pertama Mas, pemain asing itu kan diharapkan ketika hadir di liga kita, setiap tim punya 2 pemain asing pertama kemudian jadi 3 ya. Iya. Itu mendongkrak kemampuan para pemain lokal. Menurut lu berdua itu terjadi atau enggak? Akhirnya level permainan kita jadi tambah bagus gitu pemain-pemain lokal kita sekarang gitu. Sebelum lu jawab berdua, gua jawab duluan. Gua sih ragu-ragu. Gua punya 2 indikasi. Satu di SEA Games. Waktu dulu kita lokal semua tahun 2015. Perak. Seperak kita. Ada B-boy sih kalau nggak salah. Ya, tapi kan nggak ada pemain asing lain gitu. B-boy naturalisasi kalau katakanlah. Iya. Bisa perak. Singapura ya. Singapura Itu waktu 2015 15. Singapura. Iya Singapura ya. Nah, Singapura lalu 2015. kemudian SEA Games toh. Iya, terakhir kita dapat apa? 0. Padahal pemain asing tuh. ada siapa? Pelatihnya juga asing. Iya, tapi di SEA Games kita nggak dapat apa? Dapat sesuatu nggak? 0 kan? Terakhir kita dapat perak itu pelatihnya Wahyu toh. Terakhir kita dapat Ya, perak terlepas pelatihnya dari Wahyu kan. siapapun, maksud gua di liga kita sudah ada asing. Iya. Di liga kita sudah ada asing, tapi kok menurun di SEA prestasi. Games ya. Oh. Lalu kemudian juga yang kita bahas berulang kali di episode sebelumnya, ketika Indonesia Patriots masuk, malah bisa menang banyak gitu lawan beberapa tim di awal-awal gitu. Seharusnya kan skillnya tambah jago gitu dengan Iya. Adanya. Oh itu juga mungkin ya. Karena dulu terlalu mengandalkan pemain asing. Nah, mungkin. menurut lu itu bagian dari jawaban menurut gua. Iya. Silakan. Menurut lu gimana, Tun? Ngaruh gak sih sebenarnya pemain asing ini terhadap skill- improve-nya Iya, skillnya terhadap pemain skill lokal. lokal ha. Sebenarnya malah nggak ngaruh. Oke. Ngaruhnya ke statistik pribadi pemain asingnya ngaruh. Sama timnya ngaruh. Sama si pemainnya, individu malah ya. Ya individu Individu pemain pemainnya, itu tok. pemain Iya. asingnya sama ngangkat timnya loh ya. Ya, Bukan kualitas permainan bukan pemain pemain Indonesianya ya. Oke. Iya. Ya, itu ngaruh ke kualitas meningkatkan apakah itu meningkatkan kualitas pemain lokal. pemain lokal? Enggak, menurutku. Menurut lu enggak ya? Karena menit play-nya dikit, bahkan ada yang nggak main. Iya. Oh. Loh iya dong, coba kamu cek aja bisa. Iya. Ya dominan karena kan Ya, tadi udah dibilang Idan kayak si Adi dulu sempat jarang minute play-nya dikit ya kan. Iya. Padahal Adi itu sebelumnya kan Ya hebat. pemain utama itu. Iya. Iya. Terlepas dari mungkin abis itu cedera, mungkin Iya, ada iya, faktor iya. juga ya Ada cedera. faktor itu ya bisa jadi. Gimana? Kalau gua Iya. dari data lu aja udah Jadi jelas. jadi tambah bagus nggak lokalnya? Dari datanya dia aja udah jelas. Iya sama ini loh. Gak ada perbandingan. Aku ini malah mikirnya ke kan sempat kemarin Indonesia Patriot Timnas Muda Iya. mau disisipin sama Jawato sama Prosper. Prosper ya. Iya. Aku menurutku lebih baik nggak ada.
Ya, ini kan sudah nggak ada memang. Iya, malah bagus kan? Malah bagus. Sementara ini bagus. Iya iya iya. Yang sudah berjalan. Aku menurutku Jangan-jangan nggak usah misalnya pakai itu. jangan-jangan kalau dipakai beda hasilnya. Dibantai kita nanti bakal di Piala Dunia. Enggak juga boy, karena enggak juga pasti ya. si Kerja anak- keras lagi. pasti porsinya kan ke Iya, mereka. lebih kerja berdua. keras Oke. lagi. Iya, iya. Pasti. Jadi anak-anak ini biar aja dulu berkembang lah. Iya, iya. Iya, iya. Apa kalau jam terbang itu nggak bohong memang. Situasi per situasi per menit per detik itu membuat orang itu lebih dewasa. Ya, pengalaman. Pengalaman iya. Yoi. Ini gue tambah lagi, gue lanjut lagi Iya. di data defense mas. Defense-nya mas sebenarnya nggak terlalu jauh beda. 96,3 poin per 100 possession. Waktu ada pemain asing. Itu tetap 100 position ya? Oke. Ya harus 100 Oke, possession. oke. Pas lokal semua di angka Sama, 90-an juga. 90-an juga gitu. Jadi Iya, nggak iya, yang iya, iya. gara-gara ada pemain asing defense jadi tambah kuat. Ah, Ada tambah kuat sedikit tapi cuman bedanya dikit nggak banget. nyampe 2 digit Iya, gitu. Iya. Bedanya cuma 1 digit aja. Dan Iya. lah terus apa gitu. Walaupun gini ya, jangan karena gue bilang begini, oh yaudah kita nggak usah pakai Iya, OS. iya, enggak enggak juga, gitu, ini iya, enggak. diskusi aja Ya, gitu. mungkin di titik tertentu liga kita udah bagus segala macam, mungkin kita bisa memasukkan pemain asing itu di tingkat, maksudnya tingkat level skill pemain kita tuh udah mumpuni gitu loh, Oke. buat bersaing sama mereka. Oh, iya, mungkin jadi Menarik, istilahnya gini, pemain asing sekarang ini di level 10, Hmm, kita ini sekarang mungkin masih di level 6. 6. Ya, Mungkin bisa waktu kita 8,5. pemain kita ya 8,5 atau 9 baru. masukkanlah pemain asing. Jadi kita tetap bisa Bisa. kompetitif gitu loh. Nah ini sekarang kan impactnya terhadap tim oke. Karena tim-tim yang biasa papan bawah Karena ada asing. asing bisa melejit. Iya, Iya, iya. betul. Ke Itu setuju. ke impact itu ke tim benar. iya, tapi benar. ke Pemain? pemain Iya, kita sering ngomongnya Ya, impactnya ke fair pemain aja. ya. Ya ya. kita malah menurun gitu loh. Oke. Kasihan. Oke. Kalau dari sisi gua, impact ke pemain sekarang gini. Pemain senior di tim, contohnya lah, Ya. gua. Ya. Datang pemain asing anak muda. Maksudnya? Pemain Maksudnya asingnya anak muda. Iya, di Iya. bawah gua. Secara Ego. secara ego atau secara nggak alam bawah sadar gua, ya lu masih kecil gitu loh. Ada gitunya ya? Ada. Iya pastilah. Walaupun lu jago ya. Iya iya. Tapi kan secara individu lagi, gua pasti ngelihatnya misalnya yang datang pemain asing adalah big man, nggak mungkin gua lihat dia dong. Gua pasti point guard. Iya. Pasti gua lihat asing yang Apalagi beda usianya 10 tahun ya. Iya. Jauh loh. gue pasti lihat kan asing yang main di posisi seperti gua. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi kan terkadang ada juga nih yang kemarin yang sempat 3 pemain asing. Kan ada tim tuh yang pemain jagonya yang top nomor 1 pemain asingnya adalah big man. Sedangkan yang 2 ini ya levelnya sebenarnya masih bisa disaingin sama pemain lokal malah. Jadi akhirnya yang bisa dia kasih masukan tuh adalah ya pemain-pemain big man secara individu boy. Akhirnya ya itu yang gak terjadi perbedaan sangat jauh Iya iya. antara ada pemain asing dan tidak ada pemain asing secara personal ya pemainnya, pemain bukan secara tim. Kalau secara tim jelas ngebantu. Bantu. Kalau secara tim gini. Kalau lu lihat aja, nonton di layar gitu. Gaya permainan gimana? Soalnya ini kita lihat sekarang ini kan wah, anjir dapat bola, bruk, rebound, passing ke depan, lari sendiri ke depan, bawa dribble bola. 4 masih di belakang gitu, yang jaga ada 3 gitu, gerasa gerusu banget Ini gitu. gara-gara timnas. Gara-gara timnas. Gara-gara nggak gatal. Gara-gara timnas. Oke. Ya, gimana? Gimana ya? Beberapa game nih. Ya. Perbandingannya lah ya. Gitu, ha. Ada lokal doang sama pemain asing ya. Ah. Ya itu boy, kembali lagi kalau ada pemain asing pasti punya big man yang benar-benar real big gitu loh. Jadi kamu punya pola sistem bermain yang untuk main post play Ya betul. sangat tinggi persentasi buat main di paint area. Jadi oke. istilahnya gini loh. Dulu kalau kita main mismatch, Iya. nah, passing sudah. Kalau ada Kalau sekarang kan enggak. Nah itu gue bilang lagi kembali, sistem bermain di Indonesia itu sistem bermain yang sangat cepat. Peluru, Nah pelor. Iya. Indonesia bermainannya dari dulu ya seperti itu gitu loh. Jadi ya ini yang terjadi sekarang dengan ada pemain asing ya itu ada mismatch. Jadi yang ngapain ngelakukan gerakan yang nggak efisien. Ya. Efisiennya apa ya? Ada gua punya pemain gede, Iya, kasih passing aja aja. bola bawah. Main dia situ. Apalagi dia pemain asing gitu loh. Betul, Pemain asing kan diharapkan sama tim-timnya pasti. Gua lihat ini Tun.
pas ngikutin IBL bubble ini, gue perhatikan pemain kita itu banyak yang berani drive ke dalam. Gue drive ya, banyak yang drive ya. Gue lihat nonton di laptop kan, nonton di HP gitu. Kok banyak yang drive ya. Gue terus konfirmasi sama teman-teman di main basket. Nih, lu lihat gak sih banyak yang drive? Iya ini bener kok, secara statistik juga ternyata bener gitu. Itu emang kalau secara logika sih ya ngaruh lah. Iya. Kalau di bawah ada Dior Lohorn lu mau drive bagaimana gitu. Iya, benar. Yang ngaruh lah, makanya yang drive waktu ada pemain asing ya pemain asing yang drive gitu loh. Kita siap di luar aja. Siap doa. Sama defense. ya itu kan sebenarnya seru akhirnya. Dan kita lihat lokalnya drive dengan skillnya gitu loh. Seru. Up and under, reverse, bisa reverse one tag. Itu kan akhirnya kita mau itu sebenarnya kalau pemain lokal. Walaupun ada pemain asing. Itu yang kita harapkan. Cuma secara lu bilang alam bawah sadar, main asing. Iya. Nah itu sebenarnya kan? Enggak juga. Mau di fake, pemain asingnya gak lompat. Gak lompat. Yang sekarang yang kita lihat sama lokal ya tanjak gitu loh. Itu enaknya. Seharusnya kalau menurutku pemain lokal itu ya gitu. Seringkali aku melihat ada pemain-pemain lokal. Kalau dia bertanding melawan asing. Sesama lokal itu luar biasa bro. Terus bisa in your face ngedang dia. Oke. Terus ini aja pernah didang sama Indra Muhammad. Depan mukanya dia. Jangan diingetin. Tapi begitu. Kapan lagi? Sparring aku tahu. Oh sparring. Gak usah dihitung. Tapi begitu dia masuk ke panggung yang ada pemain asingnya, hatinya langsung kecil, menciut. Nah, minder apa ciut? menurutku nggak perlu, ya sikat-sikat aja. Seharusnya kan kalau di kondisi game itu kan adrenalin tinggi. Kalau kita punya adrenalin tinggi, justru kan ya udah di depan mata ini ring, sikat aja. Orang biasa juga kamu ngedang kok. Kenapa kamu takut? 50-50 aja gitu. Di blok ya enggak masalah. Harusnya begitu punya mentalnya. Jangan passing lah atau jadi aneh gerakannya, jadi malah konyol, jadi jelek. Maksudnya kalau kamu di blok ya udah gitu, enggak apa-apa. Terkait sama itu emang ini ada beberapa catatan lagi di gua. Walaupun ini jelas ya kalau orang bilang obvious gitu. Gamblang bahwa waktu ada pemain asing rata-rata poin pemain lokal kita tuh di bawah 14 poin per game. Jadi emang ya wajar lah. Ya wajar lah. Yang sikat kan kalau ingat dulu Tyrell Corbin bisa berapa 50 poin lah, terus 40. Gary Joe 50 boy. 40. Tyrell Corbin 50-an, Gary Jacobs 50-an, 60. Seagers juga ya. Gary Jacobs pernah 60. Iya mereka gitu. Nah ini itu berapa menit itu? Iya, main sepuasnya nih. Main sepuasnya dulu pemain asing. Lalu di sekarang nih rata-rata kita sudah bisa lebih dari 15-16 poin per game. Itu bagus. Bahkan beberapa ada yang 20 lebih pemain di beberapa game ya, enggak jadi rata-rata. Iya, enggak rata ya. So ada di catatan menarik juga nih dikumpulin sama teman-teman dari si Widi misalnya. Widi ini sampai setengah musim itu dia bisa ngumpulin 10 plus poin per game rata-ratanya, 5 rebound per game. Oke. Dan 5 assist per game. Jadi ya memang terlalu gamblang sih, memang ya jelas nggak bisa kejadian gitu di ketika ada pemain asing. Tapi buat gue pribadi ini catatan-catatan menarik gitu. Misalnya gini, misalnya Arki, gue sempat mikir balik ke Arki lagi. Arki sekarang tambah bagus loh. Nah itu dia. Mungkin gara-gara kita omongin itu. Dia bagus dia bagus kalau main sama timnya. Jadi kan sama timnya terus, sama SM sama terus. Apa maksudnya? Tahun lalu? Oh sama itu. Sama Patriot. Tapi mungkin, dia tahun lalu di. Tapi mungkin cedera juga. Tapi ya. itu pendapat pribadi waktu di Mas. Dan ini posturnya kan tambah bagus kan, tambah in shape. Enggak gitu. Mungkin dia cedera kali. Dia itu punya cedera. Arki kan sekarang bagus ya. Gila sih. Iya gila. Jangan-jangan memang pas waktu. Defense juga bagus ya. Iya pas. Iya. Dia motong cepet banget dia motong orang masih di bawah tuh. Betul. Gue suka banget itu. Dulu teman gue pernah bilang waktu masih kecil, kalau Jordan itu dia nggak ngeblok boy katanya. Jordan tuh pukul bola orang tuh di bawah, dia bilang gitu. Oh iya gitu. Gue ingat itu pas lihat Arki beberapa kali kayak gitu kan. Ada orang drive Arki tuh cepet banget mukulnya gitu. Anjir, instingnya cepet banget gitu. Walaupun riskan ya, lu pernah bilang resiko foulnya lebih gede ya. Bisa cedera juga, cedera tangannya dia. Cedera. Iya. Sebelum kita akhiri nih. Oke. Cepat aja berakhir ini boy. Gak berasa, kita ngomongin seru banget.
selanjutnya nih lebih seru lagi nanti. Lu lebih setuju pakai pemain asing atau nggak pakai pemain asing? Lu gimana? Gua gimana, ntar gue tahu. Aku langsung ya, nggak pakai sampai di tahap tertentu. Oke. Level kita yang tadi jelaskan dulu, level pemain kita naik berapa tingkat. Oke lah, masukkan pemain asing. Iya. Dengan begitu kita bisa bersaing. Belum bersaing Iya. dan bisa bagus. Dan pemain asing nggak macam-macam sama kita. Sekarang kan dia, kamu sana. Iya. Sembarangan aja. Pelatih dimarah-marah. Iya, itu yang paling sedih aku lihat sebenarnya. Iya. Oke. Kalau gua harapannya kepada sponsor sih sebenarnya. Oke, sponsor. Sponsor lagi. Menarik nih, bisa panjang ngobrolin. Jangan panjang-panjang ah. Tolonglah support Liga Terbaik Indonesia. Iya, Jadi setahun ideal. ada 2 kali. Oh. Oh. Iya. Ada lokalnya khusus lokal, ada Asing. masukin asing. Boleh 3 juga. kali aja. Boleh, makanya sponsor kembali lagi. Pertama asing semua, lo. Anjir, itu sangat boy kalau asing. Asing semua, Ini lokal liganya semua, asing dan lokal. Ini liganya siapa gitu ya? 2 kali keren. 2 kali. Itu sih. Dan Ini jawabannya di luar ekspektasi gua semuanya nih, keren. Terus. ya udah, itu aja sih kalau bisa ya buat pencinta basket bisa nontonnya lama. Tiap hari. Ini Iya. aja enak loh tiap hari nonton Iya, basket. jadi Pagi NBA harus lanjutan sama itu. ada liga lokal 1 season, season kedua Tambah mix. Iya, itu sih. Boy. Keren sih kalau tipsnya kejadian. Tolong ya sponsor, tolonglah support lah, basket udah Iya. jadi industri. Iya, Percaya apalagi gua lah. menterinya suka basket Ih, banget nih. Sebenarnya nggak usah dari sponsor. Jadi Dari perusahaan-perusahaan BUMN aja. oke. Menterinya suka basket kayaknya. Iya dong. Menteri BUMN. Nah, orang-orang Ada yang kan di salah satu liga olahraga kan volley ya. Itu kan banyak support dari Oh iya BUMN. Iya, tolonglah basket juga lah. Pro Liga. Ya, basket. Ayo, sekarang main basket. Oh, kalau gua tadi tuh gua pengen lucu juga kalau kejadian pemain asing dikasih aturan maksimum main 20 menit. 20 menit ya. Jadi ada regulasi pelatih ya. akan mikir anjir ini kuarter kapan 1 dimasukin gitu ya. setiap kuarter main 5 menit aja berarti Kira atau harus kapan. lebih keras itu udah Iya, pasti. betul. Atau kan dia bisa begini nanti nih, dia coba dulu lokal semua. Bisa. Wah ternyata bisa lokal Iya, semua. akhirnya Asingnya nggak main. santai. Ya, iya kan. Asing jadi nggak main kan? Lama-lama pemain asing yang di bawah lokal levelnya. Iya. Loh, kenapa? Aku udah pernah main. Nggak dia bilang main, gitu. gajimu Loh, potong turun kasih Ya itu sebagian ke yang lokal. dirasakan pemain lokal gitu. Karena banyak aku jadi nah, itu kan. Iya. Biasanya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Dimas. Ayo Mas, itu Mas. Subscribe channel ini, sharing video ini ke teman kalian, hit thumbs up di button di YouTube, terus and then nyalakan notifikasi agar kalian diberitahu oleh YouTube Main Basket Podcast tayang setiap Jumat jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu episode berikutnya.